Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2921. Harvey York dengan tenang melihat kartu-kartu yang disembunyikan. Tampaknya dia tidak ingin menambah kartu lagi. Jantung Jason Leo terhenti sesaat setelah melihat pemandangan itu. Dia pun segera menjentikkan jarinya. Jentik. Mata Harvey sedikit melamun. Ekspresinya kembali normal tak lama setelah itu. Jason meledak tertawa setelah melihat apa yang terjadi. Harvey, jika kau ingin punya peluang menang, sebaiknya kau tambahkan kartu lagi. Kalau tidak, aku pasti akan mengalahkanmu di sini. Jelas, Jason benar-benar percaya bahwa hipnotis ringan yang dilakukannya akan membuat Harvey bangkrut lagi. Sekilas perjuangan tampak di wajah Harvey sebelum dia dengan tenang berkata, "Tambah satu lagi." Dealer tersenyum sebelum dengan hati-hati memberikan Harvey satu kartu lagi. Itu adalah kartu 2. Jason terkejut setelah melihat kartu itu. Dia tidak menyangka bahwa Harvey akan mendapatkan angka serendah itu. Setelah menarik napas panjang, Jason kembali tenang. Kau hanya punya 3 poin saat ini, Harvey. Meskipun kau punya 10 kartu tertutup, kau hanya akan memiliki 13 poin. Kau pasti perlu kartu lagi sekarang. Sebuah senyuman kecil muncul di wajah Harvey. Tambah lagi. Dealer membalikkan kartu lainnya. Itu adalah 10. Sebuah as, 2, dan 10. Harvey memiliki total 13 poin. Singkatnya, dia mungkin bangkrut. Senyuman kecil muncul di wajah Jason. Tidak buruk, anak muda. Kau hanya punya 13 poin sejauh ini. Kau punya masa depan yang cerah. Tapi angkamu masih lebih rendah dariku. Lagi pula, aku sudah memiliki 20 poin sekarang. Aku masih mengalahkanmu di sini. Bagaimana kalau kau ambil kartu lagi? Jelas, Harvey memiliki peluang besar untuk bangkrut. Tapi pada saat yang sama, dia juga memiliki peluang kecil untuk menang. Jason tidak ingin Harvey melihat peluangnya, dan dia tidak ingin ada hasil seri lagi. Dia ingin Harvey kalah saat itu juga. Harvey dengan tenang memandang Jason dan dengan dingin berkata, "Kau akan kalah jika aku membalikkan kartu ini." Jason terkejut setelah melihat ketenangan yang datang dari Harvey. Harvey mungkin sudah memiliki 21 poin. Dia tertawa dingin sebelum menjentikkan jarinya sekali lagi. "Aku tidak percaya padamu. Tambah satu lagi jika kau begitu yakin." Harvey membeku mendengar suara itu. Sebuah rasa sakit kadang terlihat di wajahnya, seolah-olah dia berusaha menahan sesuatu yang membuat mata Jason menyipit sedikit setelah melihat ekspresi Harvey. "Tambah lagi. Mana semua keberaniannya?" serunya. Dia mengerti bahwa sangat sulit bagi Harvey untuk menambah kartu melalui hipnotis ringan. Bagaimanapun, Harvey tidak memiliki banyak poin sebelumnya. Mungkin dia ingin lebih banyak kartu. Tapi Harvey mungkin sudah menang. Pada titik ini, akan lebih sulit baginya untuk menambah kartu lagi. Tanpa berpikir panjang, Jason menjentikkan jarinya 3 kali berturut-turut. Dia meningkatkan hipnotis ringan, tetapi dia merasakan darah terpompa keluar dari tenggorokannya sebelum dengan paksa menelan kembali darah itu. Hipnotis ringan seperti ini memiliki batas. Meskipun Jason adalah dewa perang, dia sudah mencapai batasnya setelah menggunakan trik ini 3 kali berturut-turut. Bab 2922. Efeknya cukup kuat setelah 3 tembakan. Keringat dingin mulai menetes di dahi Harvey York saat dia terlihat sangat khawatir. Setelah melihat apa yang terjadi, Jason Leo tahu bahwa hipnotis ringan tidak lagi efektif pada Harvey. Dia perlu mengalahkan Harvey dengan sesuatu yang lain. Dia tidak punya pilihan selain menyulut api. Mengapa tidak kita tingkatkan taruhannya lebih tinggi lagi? Senyum nakal muncul di wajah Jason. "Jika kau menambahkan satu kartu lagi dan tetap menang melawanku, aku akan membatalkan pertunanganku dengan Queenie York. Bagaimana menurutmu?" Queenie berdiri dengan marah. "Jangan lakukan itu, Harvey," teriak Queenie.
Siapapun bisa melihat bahwa Harvey sudah memiliki terlalu banyak kartu. Jika kita menang putaran ini, kita akan menang semuanya. Pernikahan tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Teriak Leslie Clark. Jangan lakukan hal yang ceroboh, Tuan York. Teriak Joanna Mendoza. Selain itu, aku bahkan bisa menjadi pelayan yang rendah hati untukmu. Aku akan menggigit siapapun yang kau suruh. Kata Jason dengan tenang setelah mendengar semua teriakan marah. Nah, apakah kita bisa bermain atau tidak? Oke. Aku akan menerima tawaranmu. Harvey menunggu kata-kata yang tepat. Dia tersenyum ke dealer dan berkata. Satu lagi. Seluruh kerumunan terkejut. Semua orang terengah-engah. Harvey pasti memiliki keinginan untuk mati. Beberapa bahkan secara instingtif menutup mata. Mereka tidak tahan melihat Harvey bangkrut. Dealer tersenyum sebelum memberikan kartu lain kepada Harvey. 7. Sebuah S, 2, 7, dan 10. Total 20 poin. Mata semua orang berkedip panik. Mereka terkejut dengan keberanian Harvey dan sangat terkejut dengan keberuntungannya. Harvey menambahkan 3 kartu, tetapi dia hanya memiliki 20 poin secara total. Dia tidak bangkrut. Ekspresi Jason bahkan sedikit berubah. Dia mulai bertanya-tanya apakah Harvey benar-benar beruntung tidak bangkrut setelah mendapatkan semua kartu itu. Snap, 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 snap. Jason menjentikkan jarinya 5 kali. Darah merembes keluar dari mulut dan hidungnya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Satu lagi. Ambil satu lagi. Gumamnya pada dirinya sendiri. Maaf. Aku tidak membutuhkan kartu lain saat ini. Harvey menunjukkan senyum tipis saat ekspresi lesu di wajahnya sepenuhnya menghilang, seolah-olah hipnotis ringan Jason tidak pernah efektif sejak awal. Jason menatap Harvey dengan tidak percaya. Dia ingin berdiri, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Permainan selesai. Harvey menyipitkan matanya. Mulai sekarang, hidupmu adalah milikku. Pertunanganmu denganku ini akan dibatalkan sekali dan untuk selamanya. Kau akan menjadi pelayanku yang rendah hati mulai sekarang. Dan kau akan menggigit siapapun yang aku minta. Beraninya kau. Vince berdiri dari tribun. Kau pikir siapa Tuan Muda Leo? Beraninya kau menghina dia seperti itu ketika pertandingan bahkan belum selesai. Tidak sadarkah kau seberapa besar statusnya dibandingkan denganmu? Orang sepertimu tidak berhak menghina dewa perang. Minta maaf kepada Tuan Muda Leo sekarang juga. Putaran ini tidak dihitung jika kau tidak melakukannya. Bab 2923. Ketika Vince York tiba-tiba menyebabkan masalah, Harvey York menatapnya dengan pandangan dingin. Vince, yang ingin terus memprovokasi Harvey, tidak bisa menahan detak jantungnya yang berpacu. Dia secara naluriah melihat Jason Leo sebelum sebuah pemikiran yang luar biasa terlintas di benaknya. Wajah Jason benar-benar kehilangan warna. Dia mengulurkan tangannya sambil menatap kosong ke mata Harvey, kemudian menyentakkan jarinya sekali lagi. Hipnotis ringan yang sebelumnya berhasil, kali ini tidak berpengaruh. Tidak ada yang terjadi selain sedikit darah yang keluar dari mulut Jason. Harvey tersenyum dengan tenang. Tidak perlu lagi menyentakkan jari. Cukup bebas. Hipnotis ringanmu tidak berpengaruh padaku. Ekspresi Jason berubah menjadi panik, seolah menyadari bahwa Harvey telah melihat melalui triknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk menenangkan diri. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Harvey. Jika kau mau menuduhku curang, sebaiknya tunjukkan bukti yang jelas. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena fitnah. Dan jika kau tidak menambah kartu, maka tunjukkan tanganmu. Saatnya aku mengumpulkan semua sumber dayamu. Mulai hari ini, aku akan membangun keluarga tersembunyi milikku sendiri. Jason terkejut dengan kata-kata Harvey, tetapi setelah melihat tangan Harvey yang sekarang dengan total 20 poin, dia tidak bisa menahan tawa. Jadi apa jika dia bangun di saat yang begitu krusial? Dia sudah memiliki 20 poin di tangannya. Dia tidak bisa menang. Tidak mungkin kartu tersembunyi terakhirnya adalah as. Kau punya tangan yang cukup bagus, Harvey. Kita juga memiliki jumlah poin yang sama saat ini.
Tapi kecuali kau memiliki as, kau tidak punya kesempatan untuk mengalahkanku. Peluangmu untuk mendapatkan as di titik ini bahkan tidak sampai 5%. Aura Jason sebagai seorang senior terpancar di atmosfer. Kau bukan dewa judi. Tidak mungkin kau punya as lainnya. Aku kira kau bangkrut sebelumnya. Kau hanya menakut-nakutiku karena mencoba hidup sedikit lebih lama. Bang! Jason menamparkan meja dengan ekspresi dingin. Balik kartu sialan itu. Biar aku lihat. Aku ingin lihat bagaimana kau mati setelah ini. Harvey memiliki ekspresi usil saat dia menatap Jason. Apa? Kau ingin aku mengirimkan milikmu sendiri? Jason tertawa dingin. Cedera dan kecemasannya mengalahkan ketenangannya saat dia membalikkan Harvey. Aku ingin lihat tepatnya kapan kau gagal, kau. As sekop. Jason membeku saat kartu terakhir terungkap. 21 poin. Anjing ini punya 21 poin. Dia punya 5 kartu. Meskipun Jason memiliki jumlah poin yang sama, Harvey tetaplah pemenang dalam pertandingan ini. Bagaimana ini mungkin? Jason menatap meja dengan tak percaya. Pada saat itu, dia benar-benar terkejut. Bagaimana? Harvey meraih kartu terakhirnya dan perlahan menekannya ke dahi Jason dengan tawa rendah. Itu adalah tanda kecil dari rasa hormat. Hidupmu sekarang milikku, Tuan Muda Leo. Bab 2924. Seluruh kerumunan terkejut total. Para ksatria Templar yang dibawa Jason Leo semuanya membeku kaku dan merasa sangat lamban. Salah satu dari mereka bahkan menamparkan wajahnya beberapa kali untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Queenie York dan yang lainnya tetap tenang untuk mengurangi dampak dari apa yang baru saja terjadi. Dewa Judi. Ini adalah Dewa Judi sejati. Harvey York sudah merencanakan semuanya sejak awal. Jason, yang terus berbicara besar sepanjang waktu, pada titik ini hanya menjadi badut. Bahkan jika dia terus menekan Harvey. Bahkan jika dia terus memaksa Harvey untuk menambah kartu agar membuatnya merasa tidak berdaya. Harvey tetap berhasil menang setelah semua itu. Ini konyol. Ini benar-benar mengejutkan. Jason segera berpikir bahwa Harvey mungkin tidak terpengaruh oleh hipnotis ringan sejak awal dan bahwa dia hanya berpura-pura sepanjang waktu. Jadi Jason harus membayar harga yang sangat mahal. Satu kartu as sekop. Apakah aku sedang bermimpi? Kita menang. Kita menang. Leslie Clark sadar kembali sebelum dia mengguncang tangannya dengan keras. Para wanita kaya merasa tenang tak lama setelah itu. Queenie menghela napas lega diam-diam. Menurut taruhan, karena Harvey menang dalam pertandingan ini, pertunangan antara Jason dan dirinya akan dibatalkan secara otomatis. Harvey melambaikan tangannya kepada Queenie dan yang lainnya sebelum mengarahkan pandangannya ke Jason, yang mengenakan ekspresi yang sangat jelek saat itu. Vince York tak bisa menahan diri untuk melangkah maju sambil menatap tajam ke arah Harvey dengan marah. Trik yang bagus, Harvey. Kata Vince dengan dingin. Aku menang dengan adil dan jujur. Tidak ada trik yang terlibat. Harvey dengan tenang memandang Vince. Jika kau merasa ada yang salah denganku atau aku curang, kau bisa memeriksa rekaman pengawasan sendiri. Kau bahkan bisa meminta notaris hakim jika kau mau. Atau apakah kau mencoba bertanya mengapa hipnotis ringan tidak bekerja padaku? Harvey tertawa dengan tenang. Beberapa hari yang lalu, Matteo Leo membawa beberapa orang ke sini untuk menantang istana kasino. Mereka terus menang melawan orang-orang di sini, hampir sampai lisensi kasino mereka menjadi milik mereka. Bagi orang luar, keterampilan berjudi Matteo sangat ahli. Bahkan 8 pemain judi hebat pun tak bisa mengalahkannya. Tetapi di mataku, yang dia lakukan hanyalah menggunakan trik-trik kecil. Matteo hanya mengendalikan lawannya dengan hipnotis ringan. Dan dia menggunakan jentikan jarinya sebagai media. Kalian datang ke sini hari ini melakukan hal yang persis sama. Semua orang di sini pasti sudah melihatnya. Berapa kali jentikan jarinya yang kalian lakukan ketika kalian ingin aku menambah kartu di tanganku saat kondisi sangat terdesak? Ini adalah bukti yang sangat kuat. Harvey dengan dingin mengungkapkan bukti yang memberatkan Jason. Dia tidak hanya ingin menang,
tetapi juga ingin merusak reputasi Jason untuk selamanya. Apa? Kerumunan langsung gempar setelah mendengar kata-kata Harvey sebelum mereka memandang Jason dan kawan-kawan. Dia hanya menang karena hipnotis ringan. Ekspresi Jason berubah panik pada titik ini. Cukup dengan fitnah ini, Harvey. Kau tidak punya bukti bahwa kami menang dengan hipnotis ringan. Kamu memang menang hari ini, tapi itu tidak berarti kau boleh mengucapkan omong kosong. Aku akan meratakan tempat ini dengan tanah. Apa? Kau sekarang menjadi pecundang yang kecewa. Aku sudah sangat mengenal kalian semua. Itu sebabnya aku membawa hadiah untuk kalian. Aku harap kalian menyukainya. Bab 2925. Seiring dengan ucapan Harvey York, 2 TV LCD perlahan-lahan diturunkan. Pertandingan Matteo Leo sedang ditayangkan di TV. Setiap kali dia menjentikkan jari, mata lawannya akan terdiam sebelum meminta kartu lain. Semua itu dapat dilihat dalam rekaman tersebut. Ini adalah bukti terbesar yang pernah ada. Tidak ada yang akan menyadari hal yang tidak biasa jika hanya ada satu rekaman. Namun, karena ada banyak rekaman yang berbeda, bahkan orang bodoh pun akan tahu ada yang aneh setelah melihat Matteo melakukan hal yang sama berulang kali. Pertandingan Jason ditayangkan di TV segera setelah itu. Setiap kali dia menjentikkan jari, Harvey akan meminta kartu lain. Semua itu jelas terlihat oleh orang-orang. Kerumunan terkejut. Mereka benar-benar terperangah sebelum menunjukkan pandangan mengejek ke arah Jason. Jason segera menunjukkan ekspresi jahat. Dia mengerti mengapa dia kalah pada hari itu. Harvey telah melihat trik itu dan merencanakannya sebelumnya. Dia menatap Matteo dengan dingin. Jika bukan karena idiot yang tidak berguna itu yang bermain aman, tidak mungkin dia kalah. Jangan mempermalukan dirimu dengan hal seperti ini, Harvey. Dengan teknologi saat ini, kau bisa mengedit rekaman apapun yang kau mau. Jason menarik napas dalam-dalam sebelum tertawa dingin. Jika aku benar-benar tahu cara melakukan hal seperti itu, bagaimana bisa aku kalah di awal? Kau pikir semua orang di sini bodoh atau apa? Tidak mungkin mereka akan mempercayai hal seperti itu. Tentu saja, kau memang menggunakan hipnotis ringan terhadapku. Jawab Harvey dengan tenang. Misalnya, aku akan menang di ronde pertama. Tapi, aku meminta kartu lain dan kalah karena kau. Ini kesalahanku. Aku terlalu ceroboh. Pada ronde kedua, aku tahu aku harus tetap waspada. Tapi pada ronde kedua, aku tahu aku bisa menggunakan hipnotis ringanmu untuk melawanmu ketika aku melihat aku punya kartu as. Turunkan. Setiap kali aku menambah kartu lain, kau akan mengembalikanku ke keadaan normal, agar orang lain merasa permainan berjalan lancar. Itulah sebabnya setiap kali aku mengonfirmasi kartu yang aku miliki, aku memutuskan untuk tidak melawan hipnotismu. Pada kenyataannya, aku benar-benar beruntung. Aku memutuskan untuk melawan hipnotismu dengan sekuat tenaga sebelum aku mengungkapkan tanganku. Pada saat itu, aku sudah memiliki 21 poin. Tapi setelah membayar harga yang begitu mahal, kau mencoba memaksaku untuk terhipnotis dan bangkrutkan. Harvey melambaikan tangannya sekali lagi sebelum rekaman lain ditampilkan. Jason menjentikkan jarinya beberapa kali, tapi setiap kali dia melakukannya, dia mulai berdarah dari mulut dan hidungnya. Meskipun demikian, dia hampir tidak bisa melanjutkan permainan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Kerumunan terkejut. Saat itu, bahkan orang bodoh pun bisa memahami apa yang sedang terjadi. Jika bukan karena teknik hipnotis ringan yang disebutkan Harvey, mengapa Jason bahkan sampai berdarah? Dengan situasi aneh yang terjadi sebelumnya, ini tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Fitnah. Semua ini fitnah. Jangan pikir kau bisa merusak reputasiku hanya karena kau memenangkan beberapa permainan kartu. Kau tidak akan pernah meyakinkan kerumunan dengan penjelasan bodoh seperti ini. Harvey menarik napas dalam-dalam. Kapan aku bilang aku mencoba meyakinkan mereka? Aku hanya sedang mengulur waktu. Klap, klap, klap. Tak lama setelah itu, Harvey bertepuk tangan, menunjukkan banyak senjata api di seluruh ruangan.
Ayo, kirim Tuan Muda Leo pergi. Bab 2926. Ekspresi Jason berubah drastis saat melihat semua senjata api yang diarahkan kepadanya. Dia menyipitkan matanya, kemudian tertawa dingin. Jadi, apa artinya jika kau menang melawanku, Harvey? Kau ingin hidupku? Apa kau punya hak untuk itu? Sebagai Baron Kekaisaran, Wakil Komandan Ksatria Templar, dan Dewa Perang, kau tidak punya hak untuk mengambil nyawaku. Matteo berdiri dengan marah, tangannya di atas senjata api yang terikat di pinggangnya. Lindungi Tuan Muda Leo. Sekitar 20 keturunan Ksatria Templar berdiri sekaligus atas perintahnya, mata mereka tajam menatap dengan penuh kemarahan. Mereka cukup tangguh, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan 10 orang sendirian. Bahkan jika Harvey memiliki lebih banyak orang daripada mereka, mereka tetap tidak gentar. Ekspresi Vince juga berubah. Kau menghina Tuan Muda Leo di meja tadi, Harvey. Putaran ini tidak dihitung. Jika kau masih akan membuat keributan di sini, kau akan melawanku dan keluarga York Hong Kong. Tambahnya dengan marah. Dengan sekali gelengan tangan, penjaga keluarga muncul entah dari mana dan berdiri melindungi Vince dan yang lainnya. Meskipun Vince bisa mentolerir Harvey memotong tangan Jason, dia tidak akan pernah membiarkan Harvey mengambil nyawa Jason. Jika Jason mati di sana, kekaisaran pasti akan berbalik melawan Harvey. Meskipun begitu, Vince akan berada dalam masalah. Apapun situasinya, dia tidak akan membiarkan Jason mati. Harvey mengangkat bahu sebelum melirik dengan tenang ke hakim notaris, memainkan kartu di tangannya. Aku rasa cek miliaran dolarmu sudah ada di tanganmu sekarang. Sebagai pihak yang berwenang di sini, bukankah seharusnya kau menjaga integritas pertandingan ini? Wajah para hakim dari Amerika dan Kekaisaran langsung mengeriput. Mereka terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hakim dari Hong Kong bukanlah orang lain selain Morgan Johnson, kepala cabang Longmen Hong Kong dan Las Vegas. Morgan tertawa dingin. Tuan Muda York, kau tidak punya hak untuk terlibat dalam pertandingan ini. Ini Las Vegas. Kau bukanlah hukum di sini. Untuk Jason. Ada pepatah di sini di Las Vegas, kau bertaruh, kau bayar. Karena kau kalah, kau harus mengakui kekalahanmu. Jika tidak, sebagai hakim di sini, baik Raja Judi maupun aku, bisa menjatuhkanmu. Vince menatap Morgan dengan dingin. Apakah kau benar-benar melawanku demi orang luar, Morgan? Gumamnya. Jason mengikuti dan tertawa. Itu hanya pepatah umum di sini. Tapi dalam kamusku, tidak ada kata kekalahan. Aku hanya percaya pada tinjuku. Aku mengendalikan takdirku. Jika kalian menginginkan nyawaku, datang dan ambillah. Morgan dan Fabian saling bertukar pandang. Meskipun Harvey sudah memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan Jason, Morgan dan Fabian masih melambaikan tangan untuk meminta lebih banyak bantuan. Jatuhkan dia. Keduanya sudah berada di pihak yang sama dengan Harvey. Selain itu, taruhan telah ditulis hitam di atas putih, jadi mereka tidak punya pilihan selain bertindak. Para hakim dari Amerika dan Kekaisaran mengerutkan dahi, namun mereka tetap diam dan tidak melakukan apa-apa. Hakim dari negara H, di sisi lain, menyipitkan matanya saat ekspresi mendalam muncul di wajahnya. Bab 2927. 18 murid Longmen pergi tepat setelah Jason, atas perintah Morgan. Beberapa dari mereka memegang pedang, sementara yang lainnya memegang rantai. Mereka ingin memprioritaskan Jason di atas segalanya. Harvey akan menjadi pihak yang memutuskan apakah Jason hidup atau mati. Orang-orang dari keluarga kaya langsung mengubah ekspresi mereka saat melihat pemandangan tersebut. Mereka tahu dengan sangat baik bahwa pertarungan besar akan segera pecah. Mundur. Matteo melangkah maju dan melepaskan senjatanya sebelum menembakkan peluru ke arah para murid yang mendekat. Bang bang bang. Peluru terbang kemana-mana. Para murid tidak sempat bereaksi dan semuanya jatuh tertembak dalam sekejap. Bang bang bang. Saat Matteo selesai menembakkan peluru, ia melompat maju dan mengirimkan para murid terbang dengan tinjunya.
Dalam sekejap, semua murid Longman yang bertindak telah dipukul habis. Murid-murid yang tersisa menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Mereka tidak menyangka bahwa Ksatria Templar bisa begitu tidak masuk akal. Ksatria Templar telah kalah, tetapi mereka masih menolak untuk mengakui kekalahan. Kekuatan Mateo juga cukup mengejutkan. Mateo hanya seorang King of Arms, tetapi dia sudah sangat kuat. Pada titik ini, sulit bagi siapapun untuk membayangkan betapa kuatnya Jason. Morgan secara naluriah menoleh untuk melihat Harvey. Dia tahu bahwa penegakannya benar-benar tidak berguna. Harvey tersenyum sebelum diam-diam bertepuk tangan. Begitu dia melakukan itu, sekitar 100 elit dari Dragon Palace melompat turun dengan cepat dari lantai 2. Keamanan senjata mereka telah dicabut. Laras senjata diarahkan langsung ke arah keluarga York Hong Kong dan Ksatria Templar. Kedua belah pihak siap untuk bertindak kapan saja. Para Ksatria Templar dan bodyguard York memiliki status yang sangat tinggi dan sangat kejam. Mereka tampak seolah-olah akan mengorbankan nyawa mereka hanya untuk melindungi tuan mereka. Semua orang tidak bisa mulai membayangkan betapa mengerikannya mereka sebenarnya. Di sisi lain, para elit Dragon Palace masih warga dari Hong Kong dan Las Vegas. Mereka cukup takut pada Vince dan Jason, yang memiliki identitas luar biasa. Meskipun keamanan senjata mereka telah dicabut, tidak ada yang berani menarik pelatuk. Baik kekaisaran maupun keluarga York Hong Kong memiliki latar belakang yang cukup kuat di Hong Kong dan Las Vegas. Aku harus mengakui. Kau cukup mengecewakan, Jason. Harvey berjalan maju dengan tenang, menyilangkan tangannya. Kau adalah Baron Kekaisaran, Wakil Komandan Ksatria Templar, dan Dewa Perang. Namun, kau bahkan tidak bisa menepati janjimu. Begitu banyak orang yang menyaksikanmu. Kau bahkan menandatangani kontrak, tetapi kau tetap tidak mau mengakui kekalahan. Apakah kau pikir kau masih bisa bertahan di sini di masa depan? Apakah kau tidak takut mempermalukan kekaisaran? Kau tidak berhak memutuskan bagaimana aku akan bertahan hidup. Kau tidak berhak mengatakan bahwa aku juga mempermalukan kekaisaran. Jason menyalakan cerutu, dengan ekspresi meremehkan di wajahnya. Selain itu, sebagai dewa perang, masa depan apa yang akan aku miliki jika aku dibunuh di sini? Aku bisa memberitahumu satu hal. Kau tidak berhak membunuhku karena identitas, status, dan kekuasaanku. Apakah kau pikir kau bisa membunuh dewa perang hanya dengan kontrak bodoh? Apakah kau sedang bercanda? Bab 2928. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, sebaiknya kau pergi sejauh mungkin dari sini. Kontrak yang disebutkan itu tidak berlaku. Lepaskan aku, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membatalkan pertunangan antara aku dan Ku ini. Kau akan memaksa 4 keluarga terkaya di Hong Kong untuk mengirim setengah dari aset mereka langsung ke depan pintuku, kemudian menempatkan Mordu Casino Palace atas namaku. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan anak buah mereka hidup. Aku begitu dermawan sekarang. Ekspresi Jason sangat dingin saat dia mengancam Harvey. Karena kau menang, aku akan memberimu kesempatan. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya jika kau tidak melakukan seperti yang aku katakan. Harvey menyipitkan matanya pada Jason. Aku tidak peduli jika kau membatalkan pertunangan atau jika kau akan mengubur perang ini. Semua sudah tertulis jelas di sini. Kami juga memiliki rekaman video. Karena kau kalah, kau harus mengakuinya dan mematuhi kontrak ini. Tapi sekarang, tidak hanya kau menyangkalnya, kau juga mencoba bernegosiasi denganku. Apakah kau kehilangan akal, Jason? Atau apakah kau sudah tidak peduli dengan integritasmu sendiri? Ah, aku lupa. Kau adalah pengkhianat bagi negaramu sendiri. Bagaimanapun, kau kurang integritas sejak awal. Orang sepertimu hanya peduli dengan kentunganmu sendiri. Mengingkari kata-kata pasti sangat mudah bagimu kan? Jika itu orang lain, kau mungkin bisa menghindar dari menolak kontrak. Tapi selama aku di sini, kau tidak punya pilihan selain mematuhi. Bukan hanya kau. Bahkan Sang Ratu Kekaisaran pun tidak akan bisa menyelamatkanmu dari ini. Jika kau patuh,
aku akan membunuhmu dengan cepat. Tapi jika kau tidak patuh, aku akan menghancurkan reputasimu. Bahkan anjing liar pun akan tampak lebih baik darimu setelah aku selesai denganmu. Harvey berjalan maju dengan tenang. Lalu dia berhenti di depan kerumunan, dan menyipitkan matanya pada Jason dan yang lainnya. Harvey, Tuan Muda Leo akan menghentikan persaingan di Las Vegas. Dia akan membatalkan pertunangan. Dia akan menyerahkan semua saham lisensi kasino. Tidak akan ada masalah. Vince berkata, mengangkat kepalanya untuk melihat Harvey. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membuat Tuan Muda Leo memenuhi semua kondisi ini. Selain itu, aku akan membayar hakim notaris sebesar 1,5 miliar dolar. Bukan itu saja. Aku juga akan memberikan 1,5 miliar lagi sebagai kompensasi untuk kerugian mental. Aku hanya punya satu permintaan, biarkan Tuan Muda Leo pergi. Bagaimana menurutmu? Selain itu, keluargaku dan aku akan berhutang budi padamu jika kau setuju. Itu menguntungkan bagimu kan? Selama Jason tidak mati, Vince akan mencapai tujuannya untuk membuat Jason menderita. Bahkan dengan kepribadiannya, dia bersedia untuk mengalah dan memohon belas kasihan Harvey. Apa? Kau bernegosiasi denganku, Vince? Harvey tidak menunjukkan ekspresi. Nomor 1, aku tidak membutuhkan uangmu yang terkutuk itu. Nomor 2, kau tidak berhak berbicara denganku di sini. Dan nomor 3, kau bahkan tidak mewakili keluarga York Hong Kong. Jason hanyalah orang luar, tetapi dia berbicara seolah-olah dia akan mengambil posisi sebagai tuan dari keluarga York. Dia pikir siapa dirinya. Jika aku jujur, aku yakin seluruh keluarga ingin dia mati setelah dia berkata semua omong kosong itu. Aku tahu kau juga berpikir hal yang sama. Berhenti berpura-pura, Vince. Berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Kau akan lebih bahagia mengetahui bahwa dia sudah mati. Apakah aku salah? Harvey tidak ragu untuk mengkhianati Vince. Dia ingin melihat seberapa kuat hubungan yang disebut saudara antara Vince dan Jason. Bab 2929. Seperti yang diharapkan, niat membunuh tampak jelas di wajah Jason saat ia berbalik menatap Vince dengan tatapan marah. Harvey memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong lebih keras. Kau meminta Jason untuk kembali dan melanjutkan pertunangan, agar tidak ada hambatan bagimu saat kau naik ke tampuk kekuasaan. Aku akan membunuh orang ini, tapi kau malah di sini menangis buaya. Kau bajingan. Vince menggigil karena marah. Ia tidak menyangka bahwa Harvey akan dengan tidak tahu malu menjadikannya kambing hitam. Dalam situasi ini, tidak ada cara baginya untuk menjelaskan diri. Memikirkan kembali, mungkin Jason berakhir seperti ini karena kerja keras Vince. Mata Jason berkilat marah. Berhentilah mencoba memprovokasi kami, Harvey. Teriaknya. Aku tidak akan terjebak dalam trik-trikmu. Apakah kau tahu konsekuensi jika melawanku? Kau tidak akan berani menyentuhku. Terlebih lagi, aku adalah Baron Kekaisaran. Aku akan menjadi bangsawan tinggi. Aku adalah wakil komandan Kesatria Templar. Aku hampir menjadi komandan. Aku mewakili keturunan negara Ha dalam Kekaisaran. Aku adalah pria putri keempat. Bisakah kau menanggung konsekuensi jika membunuhku? Kau tidak takut diburu oleh Ksatria Templar sampai ke ujung bumi kan? Mereka tidak punya hak, kata Harvey, tanpa terpengaruh oleh ancaman Jason. Mereka bahkan tidak layak untuk itu. Lagi pula, semuanya sudah tertulis hitam di atas putih. Dan seperti yang kukatakan sebelumnya, kami juga memiliki rekaman video. Aku tidak bersalah jika membunuhmu. Kekaisaran hanya bisa memanggilku dan diam-diam membuat rencana untuk menangani aku. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain itu. Lagi pula, itu bukan urusanmu. Kau sebaiknya khawatir tentang dirimu sendiri. Apakah kau akan dimakamkan bersama leluhurmu yang lain saat kau mati? Tapi kau adalah pengkhianat terhadap leluhurmu sendiri. Jika kau dimakamkan bersama yang lain, mereka mungkin akan marah. Kau sok hebat. Berani-beraninya kau menghina wakil komandan. Apa kau mencari kematian? Matteo, yang ingin membangun reputasi dan menjadi terkenal,
tidak bisa menahan kemarahannya ketika melihat Harvey dengan tenang menghina Jason. Dia melangkah maju dan menghunus pedangnya, lalu mengayunkannya ke arah Harvey. Holy Cross Slash. Matteo langsung menggunakan gerakan pembunuhan dari kesatria Templar begitu dia bergerak. Cahaya terang yang hanya bisa dilihat di film, melesat menuju Harvey. Harvey tidak terpengaruh meskipun melihat serangan yang begitu ganas dan mematikan itu. Kemudian, dengan tenang dia mengayunkan tangan kanannya ke depan. Semoga cahaya suci menghukummu. Matteo berteriak marah, gerakannya secepat kilat. Namun, dalam sekejap, suara tepukan keras terdengar. Matteo tidak bisa melihat apa-apa dan langsung pingsan. Seluruh tubuhnya terlempar dan jatuh tepat menabrak beberapa kesatria Templar. Darah memancar keluar dari mulut mereka semua saat mereka jatuh ke tanah. Pemandangan yang menyedihkan. Matteo berusaha bangkit, tetapi terjatuh setelah meludah darah. Betapa mengejutkannya. Kerumunan tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Semua orang membeku. Mereka terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Bab 2930. Jason dan Vince menatapnya. Matteo adalah King of Arms. Meskipun mereka ingin mengalahkan Matteo bersama-sama, mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan gagal. Namun, Harvey mengirim Matteo terbang hanya dengan satu tamparan. Jika Jason dan Vince tidak melihatnya sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Vince sudah cukup waspada terhadap Harvey. Tetapi saat ini, tingkat kematian yang dimiliki Harvey mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati Vince. Apa ini yang dinamakan Ksatria Templar? Standar kalian agak turun sedikit. Harvey mengeluarkan beberapa tisu untuk mengelap tangannya, tetap tenang dan tanpa emosi. Ekspresi Jason menjadi suram, dan dia segera meraih senjata api di pinggangnya. Apakah kau benar-benar ingin mencoba aku, Harvey? Teriaknya. Kau dari semua orang harus tahu bahwa aku adalah dewa perang. Jika kau benar-benar ingin bertarung, banyak orangmu mungkin akan mati di sini. Lebih baik memaafkan seseorang daripada mengejar kesalahannya, Harvey. Jangan membakar jembatan begitu cepat. Ucap Vince dengan dingin. Ah, benar. Kenapa kau tidak mengatakan hal yang sama ketika Gubernur Clark datang padamu meminta bantuan kemarin? Harvey memberi Vince pandangan penuh penghinaan. Sekarang logika ada di pihakku dan aku memiliki keuntungan, kau mengatakan bahwa aku tidak boleh membakar jembatan. Selain itu, setidaknya minta izin padaku jika kau mencoba menarik kami semua untuk jatuh bersamamu. Jangan lupa, ini adalah wilayah keluarga Hamilton. Selain penjaga keluarga, aku bahkan memiliki orang-orang dari cabang Longman dan Dragon Palace di sini. Selain itu, aku tidak masalah bertarung di sini. Sekitar 100 orang tiba-tiba muncul, semuanya adalah murid-murid Longman. Meskipun mereka hanya memegang pedang, niat membunuh mereka tetap terlihat jelas. Ekspresi Jason dan Vince langsung berubah. Vince menyesal tidak memindahkan semua elit dari keluarga York Hong Kong ke tempat ini. Bahkan jika dia ingin, itu sudah terlambat sekarang. Mata Jason menyipit sebelum dia berteriak dengan marah. Kau ingin mati untuk mengambil hidupku, Harvey? Bagus. Ayo bertarung denganku sendirian kalau berani. Jika kau menang, aku akan mengakui kekalahan. Kenapa harus? Tanya Harvey, tenang. Kau adalah dewa perang. Pasti kau sangat hebat. Selain itu, aku punya keuntungan sekarang. Kenapa aku harus bertarung denganmu sendirian? Aku bukan orang bodoh. Tentu saja, aku bisa memberimu kesempatan. Bunuh yang disebut saudara pedangmu sekarang. Aku tidak akan membunuhmu jika kau melakukannya. Bukan hanya itu, aku bahkan akan mengantarmu keluar perbatasan dengan aman. Tapi aku tidak punya banyak kesabaran. Bagaimana? Aku memberimu 10 detik untuk melakukannya. 10, 9, 8. Ekspresi Vince berubah seketika. Dia tidak menyangka Harvey dengan berani merusak persahabatan Jason tanpa ragu. Ya, meskipun tidak ada persahabatan yang terjalin sejak awal. Jason mendesis marah atas ejekan Harvey. Kau sok hebat.
Ini adalah siksaan. Teriaknya, marah. Aku tidak ingin mati, tapi itu tidak berarti aku takut mati. Kau ingin aku membunuh saudara pedangku. Kau gila. Tidakkah kau tahu bahwa kami sangat dekat satu sama lain? Kau ingin aku membunuhnya. Sebaiknya kau membuat kesepakatan itu jauh lebih manis dari itu. Bang! Sebelum ada yang sempat bereaksi, Jason langsung mengubah arah senjata apinya dan menarik pelatuk.